Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita sering banget melakukan hal-hal yang kelihatannya aneh? Nggak masuk akal gitu, kita semua pernah begitu. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah buku Hidden Games untuk mengungkap logika yang mengejutkan di balik tindakan kita, bahkan yang paling irasional sekalipun. Oke, mari kita mulai. Coba deh pikirin sejenak, kenapa kita bisa sampai terobsesi sama sesuatu, belajar suka sama rasa yang awalnya aneh, atau nurut aja sama aturan sosial yang gak tertulis. Ini nih teka-teki inti yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Ya kan? Coba deh pikirin hal-hal ini. Kenapa seseorang bisa begitu tenggelam dalam catur sampai lupa makan? Atau gimana ceritanya kita bisa belajar cinta sama makanan pedas yang awalnya terasa menyiksa? Dan yang paling menarik, kenapa kita menghormati aturan tak tertulis seperti saya di sini duluan, bahkan ketika kita secara fisik lebih unggul? Nah, disinilah semuanya jadi seru banget. Buku Hidden Games punya jawaban yang mengejutkan. Perilaku aneh kita itu sebenarnya sama sekali nggak irasional. Justru sebaliknya, perilaku kita itu telah dioptimalkan secara sempurna. Coba deh lihat kontras di slide ini. Di satu sisi, ada pikiran sadar kita yang, ya jujur aja, sering bias dan payah banget kalau disuruh mikir yang rumit-rumit. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang bekerja di belakang layar, pengoptimal tersembunyi. Anggap saja ini kayak program evolusi dan pembelajaran yang terus-menerus menyempurnakan kita. Jadi, apa sih sebenarnya pengoptimal tersembunyi ini? Gampangnya, mereka itu kekuatan evolusi dan pembelajaran yang, tanpa kita sadari, membentuk selera dan keyakinan kita, menjadikannya sangat efektif untuk bertahan hidup dan berinteraksi di dunia. Untuk ulasan singkat ini, mari kita fokus ke salah satu pengoptimal itu, yaitu pembelajaran. Kamu mungkin bakal kaget betapa kuatnya proses ini dalam membentuk siapa diri kita. Dan ini adalah ilustrasi yang brilian dari kekuatan belajar. Ada psikolog namanya B.F. Skinner. Dia menunjukin gimana dia bisa ngelatih seekor merpati untuk berputar cuma dengan memberinya hadiah di saat yang tepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, merpati itu belajar. Seperti kata Skinner, efeknya instan. Proses belajar ini nggak cuma soal hadiah langsung loh, kita juga belajar dengan meniru orang lain. Inilah mengapa banyak budaya di seluruh dunia secara nggak sadar mengadopsi praktek-praktek yang super bermanfaat jauh sebelum ilmu pengetahuan modern bisa menjelaskannya. Coba lihat contoh-contoh luar biasa ini. Mengolah jagung dengan abu atau nixtamalisasi ternyata melepaskan nutrisi penting. Kenapa kita suka makanan pedas di iklim panas? Ternyata rempah-rempah berfungsi sebagai pengawet alami. Dan igloo, yang cuma terbuat dari salju, adalah sebuah keajaiban rekayasa termal. Semua ini adalah hasil optimalisasi budaya selama ribuan tahun. Oke, ini dia kuncinya. Kalau perilaku kita sebenarnya adalah hasil dari sebuah optimalisasi, artinya kita bisa membedahnya dengan alat yang biasa dipakai para ahli strategi, teori permainan. Ini seperti kunci untuk membuka logika tersembunyi di balik semua tindakan kita. Mari kita langsung terapkan ini. Kita akan pakai teori permainan untuk menjawab teka-teki yang tadi kita singgung. Kenapa aturan sederhana seperti siapa cepat dia dapat begitu dihormati dalam interaksi sosial? Jawabannya ada di dalam model yang disebut permainan elang merpati. Bayangkan ada 2 individu yang menginginkan sumber daya yang sama. Masing-masing bisa memilih untuk bertindak agresif seperti elang dan bertarung, atau bersikap pasif seperti merpati dan mengalah. Lihat tabel ini. Kalau keduanya bermain elang, mereka berdua akan terluka parah. Ini adalah hasil terburuk bagi semua orang. Kalau salah satu bermain merpati, ia mungkin tidak mendapatkan sumber daya. Tapi yang terpenting, pertarungan yang merugikan bisa dihindari. Yang paling penting di sini adalah, karena bertarung adalah hasil terburuk bagi semua orang, masyarakat secara alami menciptakan aturan sederhana. Tujuannya cuma satu, menentukan siapa yang maju dan siapa yang mundur, agar pertarungan yang merugikan itu tidak pernah terjadi. Aturan saya di sini duluan adalah solusi yang elegan. Aturan ini menciptakan ekspektasi bersama. Orang yang datang pertama diharapkan akan bersikap seperti elang, sementara yang datang belakangan diharapkan bersikap seperti merpati. Karena semua orang memegang ekspektasi ini, aturan itu menjadi efektif dan konflik pun terhindari. Dan kalau kamu butuh bukti nyata dari prinsip ini, alam punya contoh yang sempurna. Mari kita lihat pertarungan teritorial kupu-kupu speckled wood. Begini cara kerjanya. Seekor kupu-kupu jantan mengklaim sebuah titik sinar matahari. Kalau ada penyusup, mereka melakukan tarian spiral singkat. Hasilnya, pemilik asli selalu menang, penyusup selalu mundur, tanpa pertarungan serius.
Tapi, kalau kedua kupu-kupu merasa sebagai pemilik sah, barulah terjadi pertarungan sengit yang panjang. Ini persis seperti prediksi modelnya. Permainan ini ada di mana-mana dalam hidup kita. Saat kamu meletakkan jaket di kursi bioskop, saat ada yang mengambil kue terakhir, bahkan konsep hak milik dan hukum pada dasarnya adalah versi yang lebih kompleks dari solusi elang merpati untuk menghindari konflik. Jadi, ini bukan sekedar kebiasaan-kebiasaan kecil. Ini adalah fondasi dari tatanan sosial, aturan-aturan tak terlihat yang memungkinkan kita hidup bersama tanpa terus-menerus bertikai, memperebutkan setiap sumber daya. Jadi kalau ada satu gagasan utama yang perlu kita ingat, Inilah dia. Di balik banyak perasaan dan tindakan kita yang tampaknya aneh, sebenarnya ada sebuah logika fungsional yang indah dari permainan tersembunyi yang terus kita mainkan. ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan menarik. Permainan tersembunyi apa lagi ya yang sedang kamu mainkan setiap hari tanpa pernah menyadarinya?